Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 28 Juli tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Air mataku bercucuran siang dan malam, tiada hentinya. Sebab anak dara, putri bangsaku, dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Telah kau tolakah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian, hingga tidak ada lagi kesembuhan bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, namun tiada sesuatu yang baik. Kami mengharapkan kesembuhan, namun hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami insaf akan kejahatan kami dan akan kesalahan leluhur kami. Kami sungguh telah berdosa terhadap-Mu. Janganlah kiranya menolak kami, dan janganlah Engkau menghinakan takhta kemuliaan-Mu. Ingatlah akan perjanjian-Mu dengan kami, janganlah kiranya membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara para dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan tentang lalang dan gandum dikisahkan
dalam Injil hari ini. Gandum dianalogikan sebagai kehidupan yang baik dan bermasa depan, sedangkan ilalang dianalogikan sebagai hidup yang menyimpang dan tidak bermasa depan. Di dalam ladang yang sama, tumbuh gandum dan ilalang. Karena keduanya tumbuh bersama-sama, maka sebelum masa menuai tiba, ilalang yang mengganggu tumbuhnya gandum tidak boleh dicabut. Gandum dan lalang dikondisikan tumbuh bersama-sama, tetapi ketika tiba masa menuai, keduanya tidak mendapat perlakuan yang sama. Yang akan dituai adalah gandum, sedangkan ilalang akan dikumpulkan untuk dibakar dalam api. Perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini menekankan kerajaan sorga dan dihubungkan dengan akhir zaman. Saudara-saudari terkasih, hal kerajaan sorga bagaikan seorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi kemudian sang musuh juga menaburkan benih lalang di antara benih yang baik itu. Dalam Injil hari ini, Yesus menjawab, "Biarkan mereka tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba." Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus lebih tertarik pada bagaimana gandum tetap bertumbuh daripada bagaimana memusnahkan ilalang. Tuhan Yesus ingin mengajari kita untuk belajar bertahan di tengah-tengah ancaman dan tetap bertumbuh. Jangan kita banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan bagaimana kita harus menyingkirkan lalang, tapi fokuslah bagaimana kita tetap bisa bertumbuh sekalipun harus berdampingan dengan lalang tersebut. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan. Bertumbuh lebih penting daripada menyingkirkan. Saudara-saudari terkasih, dalam dunia ini, orang-orang benar hidup bersama-sama orang-orang yang menyesatkan dan yang melakukan kejahatan. Secara kasat mata, kita sulit membedakan manakah yang sungguh-sungguh orang benar dan mana yang adalah penyesat. Itulah sebabnya untuk sementara waktu sampai Kristus datang, para penyesat dan pembuat kejahatan dibiarkan hidup bersama-sama orang-orang benar. Dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana penyesat diumpamakan seperti lalang yang bertumbuh di antara gandum, yang dikisahkan atau diumpamakan sebagai orang-orang benar. Saudara-saudari terkasih, orang-orang benar harus bertahan sampai musim menuai dan akan muncul sebagai pemenang, bercahaya bagaikan matahari dalam kerajaan Bapa. Lalu, apakah yang harus kita buat saat ini? Hendaknya kita mempertahankan kualitas gandum yang baik, karena kita berasal dari benih yang baik. Kita akan hidup bersama-sama dengan lalang dalam kehidupan ini. Akan percuma jika kita menyebut diri sebagai gandum di tangan penabur, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Jika kita tidak menghasilkan apa-apa, maka kita tidak ada bedanya dengan ilalang. Orang yang baik tidak akan menjadi lebih baik jika kebaikannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak beda dengan orang yang sesat dan yang melakukan kejahatan.
harus menjadi baik untuk orang lain, dan dengan demikian kebaikan itu menyebar dan mempengaruhi yang lain untuk juga menjadi baik. Marilah kita menjadi gandum yang baik, walaupun tumbuh bersama-sama dengan ilalang, namun kita mampu menghasilkan buah, karena penabur kita adalah yang maha baik dan menghendaki kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Semoga ketika masa menuai tiba, kita tergolong ke dalam gandum-gandum yang baik, yang mampu menghasilkan buah dalam segala kesulitan hidup yang kita alami. Semoga demikian. Amin.